Sebelum kita beribadah kepada Tuhan, kita akan siapkan hati untuk berdoa, saudaraku. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa di sorga, Khalik langit dan bumi, yang kami sembah, kami kenal melalui Yesus Kristus yang telah menyatakan diri Bapa, menyatakan pribadi Bapa kepada kami, sehingga kami bisa boleh sampai kepada Bapa dan kami diberi kuasa untuk menjadi anaknya, sehingga kami boleh memanggil Engkau ya Tuhan, ya Aba, ya Bapa, boleh memiliki persekutuan dengan Engkau. Dan pagi hari ini kami mau menikmati keintiman, kami mau menikmati persekutuan dengan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, di dalam roh-Mu Engkau hadir. Kami boleh menikmati nafas-Mu, kami boleh menikmati keindahan-Mu, kami boleh menikmati kasih-Mu, kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, terima kasih Kau memberkati dari awal sampai akhirnya ibadah kami ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur, kami siapkan hati kami datang kepadamu. Haleluya. Kau yang terindah ya Bapa, Kau yang terindah ya Yesus. Haleluya. Sama-sama pujikan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuh yang seperti Engkau, yang seperti Engkau. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis ya Bapa, Kau yang termanis dalam hidupku ini, di dalam hidup ini. Mari kita katakan, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Dia, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, haleluya, kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan, Kaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita datang kepada Dia, Bapa di sorga, dengan berkata, Kau yang terindah, Kau yang terindah dalam hidupku ini ya Bapa, di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, Tuhan yang seperti besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis dalam hidupku, di dalam hidup ini. Aku cinta Kau ya Tuhan, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Sama-sama, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut, haleluya,
tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengakui. Sama-sama, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Naik satu nada lagi, kita pujikan dari awal, saudaraku. Kau yang terindah, Kau yang terindah. Ayo bangkit berdiri yuk, saudaraku. Di dalam hidup, mari kita datang kepada Bapa di sorga, tiada Allah, dan berkata, gak ada yang seperti Engkau ya Bapa. Engkau yang terindah ya Bapa. Engkau besar, Engkau perkasa, Engkau mulia. Katakan, Kau yang termanis ya Bapa. Kau yang di tengah dunia yang sedang pahit ini, saudaraku, di tengah keadaan yang tidak baik ini, Bapa hadir dengan keindahannya, dengan beautiful, dengan sweet, dengan manis dalam hidup kita. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Sama-sama, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut yang tak bertelut, lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan, menyembah Yesus Tuhan Aku sembah Kau Tuhan, sembah Kau ya Allahku. Aku tinggikan, namamu selalu, nama Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Semua lidah kan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Oh, Engkaulah Yesus, untuk kemuliaan Allah Bapa. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut yang tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Aku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku dan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga, Rajaku. Semua lidah kan mengaku Yesus Tuhan. Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Sekali lagi, semua lidah kan mengaku. Sama-sama kita mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkau Yesus Tuhan, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, Yesus Tuhan, Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya,
Yesus penguasa, berkuasa atas langit dan bumi. Sebelum naik ke surga, Engkau pernah berkata, Yesus berkata, segala kuasa yang ada di surga, di bumi, bahkan di bawah bumi, semua ada di dalam tanganku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengenal-Mu. Kami boleh menerima keselamatan-Mu oleh iman kepadamu. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Makasih Bapa di dalam nama Yesus. Kami bersyukur kami boleh sampai kepada Bapa, sampai datang kepada Bapa yang ada di sorga. Oleh karena Yesus Kristus yang telah turun ke dunia untuk menjadi jalan bagi kami sampai kepada Bapa, untuk menjadi kebenaran bagi kami. Kami yang berdosa dibenarkan, menerima kebenaran oleh anugerah Yesus sampai kepada Bapa, karena Yesus adalah kebenaran. Dan kami menerima kehidupan melalui kematian Kristus di atas kayu salib yang telah menyerahkan nyawanya, menyerahkan hidupnya, sehingga kami boleh menerima hidup itu. Itu hidupnya Bapa, hidup yang kekal itu. Terima kasih. Saudara bersyukur Anda bisa sampai kepada Bapa. Bersyukur Anda boleh datang kepada Bapa. Anda boleh mengenal Dia, Anda boleh beribadah kepada Dia, berjumpa dengan Dia. Dan saat ini Anda merasakan Bapa, kasih-Nya Bapa, kemuliaannya Bapa, kebesarannya Bapa, kuasanya Bapa. Kau bisa rasakan. Oleh karena Yesus Kristus telah datang buat kita. Ucap syukur. Ucap syukur, saudara. Itulah ibadah itu, saudara. Itulah ibadah itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sembah Tuhan Yesus, terima kasih. Ucap syukur, haleluya. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi, ku sembah Kau, ya Allah. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, semua mari dalam ibadah kita kali ini, biar keluar dari lidah kita pujian, pengagungan, confession, pengakuan. Yesus Tuhan Raja. Semua lidah kan mari keluarkan confession, pernyataan Anda. Kaulah Yesus, itulah pernyataan iman. Rajaku, iman yang menyelamatkan. Semua saudara yang melihat juga tayangan ini, mari sama-sama berkata, Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Dengan hati orang percaya dibenarkan, mulut mengaku dan diselamatkan. Tuhan Rajaku. Bagi setiap saudara, sesuai janji firman Tuhan, dalam hati engkau percaya, dengan mulut engkau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, Raja, kau akan dibenarkan, kau akan diselamatkan.
Haleluya. Karena imanmu, karena dengan imanmu, iman dan percaya pada Dia, pada Yesus Kristus, anugerah itu datang dalam hidup kita. Anugerah keselamatan itu datang. Nah, keselamatan itu adalah anugerah, pemberian dari Bapa di sorga. Kasih karunia-Nya bagi mereka yang mau percaya menerima Yesus yang datang dari Bapa, yang menyatakan kasih Bapa. Yesus yang datang menyatakan pribadi Bapa, kehidupan Bapa, hidup kekal itu. Dan ketika kita menerima Yesus, kita menerima hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur melalui pujian kami pagi ini. Kami percaya bahwa kami boleh bersekutu, memiliki persekutuan yang manis, yang indah dengan Bapa di sorga dalam ibadah kami hari ini. Dalam nama Yesus yang rindu menikmati lebih lagi persekutuan dengan Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus. Katakan sama-sama, amin. Silakan saudaraku duduk kembali. Saudara-saudara, kalau minggu lalu sebenarnya saya menjanjikan saya akan khotbah tentang penderitaan dengan tema ya, penderitaan membawa kepada kemuliaan ya. Tetapi karena saya waktu itu membahas tentang Yesus ya, Kristus sebagai inkarnasinya Allah ya. Saudara bisa lihat judulnya kan Yesus. Jadi dirubah judulnya. Ya saya suka gitulah, jemaat di sini ngerti saudara ya. Itu fresh ya, terima dari Tuhan. Saya bukan berarti tanpa persiapan ya. Persiapan saya bukan mau khotbah saja, seumur hidup saya. Itulah persiapan saya. Ya, jadi saya kalau khotbah itu enggak dadaan terus cari ayat, enggak. Ya, ayat firman Tuhan yang saya renungkan, yang saya gumuli setiap hari dengan Tuhan. Jadi tiba-tiba waktu mau mengajarkan tentang penderitaan yang membawa kepada kemuliaan kok. Saya ingat kan sebelumnya kita belajar tentang penderitaan Kristus sebagai teladan, saudara ya. Kok jelasin Kristus jadi lama, saudara. Jadi Allah Tritunggal, tapi lebih banyak Kristusnya ya. Jadi nanti saya jelaskan apa tujuannya ke sana ya. Jadi akhirnya ya hari ini kita nanti akan, karena saya diingatkan Israel, kamu udah janji loh ya, itu direkam loh, ngomongnya penderitaan membawa kemuliaan kok khotbahnya lain ya, itulah ya, karena kebawa ke situ. Nah kali ini saya akan benar-benar nyampaikan itu karena itu sudah mendasarinya ya, karena perlu melihat Yesus dulu sebagai contohnya. Teladan itu kan contoh, patronnya gitu loh. Pola penderitaannya itu seperti apa. Kan kita udah belajar penderitaan itu dibagi dua pada dasarnya, bahkan di Kersel 3 sebenarnya. Tapi itu enggak terlalu anu lah ya. Jadi penderitaan itu kan kita belajar ya, akibat yang pertama penderitaan yang secara umum ya, manusia itu menderita akibat dosa. Yang kita belajar bukan ini, kalau menderita akibat dosa ya perlu datang pada Yesus, menerima pengampunan, bertobat lah itu ya, hidup yang baru, pulihkan. Tapi kalau menderita yang kedua ini karena Kristus, lah itu ada kemuliaan ya, karena roh kemuliaan ketika firman Tuhan nanti lihat ya, khotbah-khotbah sebelumnya. Nanti kalau saya buka-buka lagi jadi enggak khotbah-khotbah maju ya. Intinya ketika kita menderita karena Kristus di itu 1 Petrus 2 enggak salah ya. Roh kemuliaan ada apa? Damu. Jadi ketika kita menderita karena Kristus, sebenarnya roh Allah itu, roh kemuliaan itu ada pada kita. Ya, ada kasih karunia Allah itu. Ada Allah, nanti saya akan jelaskan di tengah-tengah orang yang menderita ini. Ya. Dan kemarin saya di Kersel kan enggak bisa, saudara ya. Itu saya bersyukur, saya tawarin, saya enggak bisa mimpin Kersel nih. Ya. Siapa? Oh, akhirnya puji Tuhan ya. Istri saya, Mas Hari, Mbak Ani. Oke, ya diatur sendiri puji Tuhan. Karena saya ada Zoom meeting ya dengan sinode, karena setahun sekali, kadang-kadang 2 kali ya, karena khusus gembala yang satu tahun sekali khusus gembala, yang satunya lagi khusus untuk semua pengerja, boleh penatua ya sebetulnya. Cuman pakai Zoom ya, Mas juga takut pakai Zoom ya, makanya enggak saya ajak lah. Masih takut pakai Zoom, aku dibobol. Jadi ya saya ikut.
Dan puji Tuhan saya waktu jadi pertemuan sinode ya, dengan Zoom meeting itu ya dari Amerika bisa enak, malah saya senang sekali ya bisa kumpul semua. Terus enggak usah harus biasanya ke Jakarta dulu ya. Wah, kondisi begini kan. Puji Tuhan malah kita bisa santai ya ketemu saya hello, terus kita dari Amerika juga kita bisa ya dapat sesuatu ya saling sharing lah membagi. Dan ada hamba Tuhan yang dari ini yang saya sampaikan di WA Group juga ya, puji Tuhan kok karena beliau dipercaya untuk menyampaikan message ya, pesan Tuhan di tahun 2020 ini ya, untuk mempersiapkan kita menghadapi tahun-tahun selanjutnya. Dan saya tertarik, kita di gereja lagi belajar tentang penderitaan. Dan beliau ngajar tentang ini, memang kata-katanya beda, tapi senafas saudaraku. Ya, sudah di WA Group saya tulis enggak itu? Krisis. Ya, jadi nanti saya enggak khotbah krisis, nanti berubah lagi khotbahnya. Cuman ini saya berikan contoh bahwa ternyata ya ini saudaraku, kita ini confirm ya, kita ini mendapat, jadi ini yang akan dipersiapkan untuk, jadi kita tiap tahun ketemu itu untuk mempersiapkan tahun ke depan gitu loh kira-kira saudaraku. Nanti tiap tahun lagi dievaluasi lagi gitu loh. Ya. Dan puji Tuhan waktu itu sebenarnya tema besarnya itu adalah memang kita kan dari Amerika pusatnya ya. Walaupun sini di desa ya, Inggris sedikit. Preparation gitu, mempersiapkan ya, prepare the church ya, mempersiapkan gereja Tuhan, tema besarnya gitu loh. Nah, untuk mempersiapkan gereja Tuhan itu dimulai dari mempersiapkan diri sendiri, mempersiapkan keluarga, terus mempersiapkan gereja. Jadi bagaimana gereja ini bisa kuat, itu karena ada keluarga-keluarga yang kuat. Amin. Jadi kalau jemaat ini keluarga-keluarganya harmonis, baik, kuat, ya ada persekutuan yang indah, fellowship yang indah, istilahnya orang entah mesbah keluarga apa itu ya, indah, itu gereja jadi kuat. Coba kalau isinya di gereja itu jemaat, keluarganya itu maaf ya, bertengkar melulu ya, isinya jemaat itu, sorry ya, keluarga-keluarganya itu enggak akur satu sama lain, enggak harmonis. Bagaimana gereja bisa baik gitu loh. Bagaimana gereja bisa kuat? Kalau keluarga-keluarga yang ada di dalam gereja itu, wah, enggak baik kehidupan rumah tangganya gitu. Lah bagaimana rumah tangga ini bisa baik kalau masing-masing individu pribadi ini belum dipersiapkan dengan baik dulu, mulai dari kepala keluarganya, sebagai imam. Halo, saudaraku, ya. Kepala keluarga suami itu imam bagi kepala keluarga. Sudah belum jadi imam bagi keluarganya. Istri sudah belum jadi penolong bagi keluarganya. Anak-anak sudah belum ya menghormati kepada orang tuanya. Ya misalnya itu dipersiapkan pribadi-pribadi ini. Nah, terus keluarga-keluarga gereja kan gitu kira-kira. Dipersiapkan. Dan bukankah saya sudah jauh-jauh hari. Ya, dan itu nanti mempersiapkan gereja tujuannya apa? Mempersiapkan menghadapi kedatangan Tuhan. Yang disebut krisis. Saudara kalau buka Alkitab, kedatangan Tuhan itu ditandai apa? Banyak krisis loh. Saudara kalau mau lihat itu apa? Krisis alam. Ada nanti akan terdengar apa? Gempa bumi. Ya langit akan digoncang, bukan cuma bumi, langit akan digoncang. Kan krisis ini. Terus nanti terjadi goncangan ekonomi juga kan? Itu ada krisis ekonomi juga terjadi, krisis keluarga. Saudara, di 2 Timotius 3 juga ada, nanti di akhir zaman ini anak enggak taat sama orang tua, berontak, kasih mulai tawar, kan krisis ini. Banyak krisis, deru perang. Jadi kedatangan Tuhan itu, jadi makanya bagus itu waktu dibahas itu ya. Tapi saya enggak bahas panjang-panjang, nanti enggak jadi khotbah tentang tema kita ini penderitaan membawa kepada kemuliaan. Karena waktu saya cuma sampaikan ini supaya ternyata match ini, confirm. Apa yang kita belajar di gereja di desa ini, saudaraku. Walaupun ini gereja di desa, desanya namanya apa? Gunung Sinai, oh bukan. Gunung Gedangan, saudaraku ya. Tapi Tuhannya sama, amin. Tuhannya sama dengan yang di LA, pusatnya City Blessing kan di LA, sama. Tuhan Yesusnya sama. Allahnya yang disembah sama, amin, saudaraku. Amin, ya, sama. Jadi pesannya juga sama, hatinya juga sama. Puji Tuhan, saya kaget. Dan beliau ini sebenarnya bukan dari gereja kita, diundang ya ini rekanan gereja. Dan menyampaikan message, kita terima, ya kita sering begitu. Kita terbuka, kita bukan gereja yang tertutup. Wah, merasa paling hebat, paling benar, no.
Kita sebagai pribadi pun tidak boleh sombong. Saya juga sebagai hamba Tuhan tidak boleh merasa saya yang paling benar, saya yang pengajaran saya paling hebat. Enggak. Saya mau dengar, saya belajar. Kan kita juga punya filter, punya Roh Kudus yang akan memfilter kita, mengerti. Saudara juga gitu, saya bebaskan Anda, saya kan enggak memaksa Anda harus percaya 100%. Anda belajar lagi apa yang saya ajarkan gitu. Amin, saudaraku. Di sini harus belajar seperti itu ya. Karena kita masing-masing ini secara pribadi harus benar-benar punya persekutuan dengan Tuhan. Ya. Jadi dipersiapkan secara pribadi dan sebelumnya setelah itu nanti secara keluarga, secara gereja dan akhirnya masyarakat. Ya, jadi mempersiap ya bangsa-bangsa ini akan siap. Nanti akan Yesus datang, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah, harus mempersiapkan diri. Makanya beberapa waktu saya katakan orang Kristen tidak boleh takut, anti, alergi dengan penderitaan. Karena ya ini akhir zaman kan Yesus mau datang. Berita kedatangan Yesus ini bukan cuma sekarang loh, itu sudah sejak para rasul. Sudah ada baca di Alkitab kan Tuhan, kedatangan Tuhan sudah dekat, ada tulisannya gitu. Makanya kita punya istilah tuh Jesus is coming soon, kedatangan Tuhan sudah dekat, itu sudah 2000 tahun yang lalu. Apalagi sekarang 2000 tahun setelah itu, apa tambah lebih dekat lagi gitu loh. Dan kedatangan Tuhan itu selalu ditandai dengan tanda-tanda, ya tadi itu salah satunya. Dan terutama, bukan salah satu, terutama itu krisis. Kalau saya tidak bahas akhir zaman ya, sudah umum lah mengakui. Jadi kalau zaman itu tambah krisis, tambah gak karu-karuan itu, orang mulai ngerti, wah ini kayaknya mau kiamat ini. Tanda-tandanya mau kiamat. Orang dunia ngomong kiamat, kalau bagi kita kiamat itu kan tamat riwayatku. Di istilah Alkitab tidak ada kiamat. Yang ada Tuhan Yesus datang menjemput umatnya. Amin. Loh, saudara beda itu, saudara terlalu sering dengar sih istilah-istilah dunia ya. Istilah-istilah maaf agama lain ya, tanpa sadar Anda terpengaruh. Sehingga takut dengan kiamat. Justru Anda tahu enggak, ketika Yesus datang, dan itu sebelumnya ada krisis-krisis. Datang itu untuk membawa apa sih saudaraku? Ya, sederhana, singkat aja. Nanti akan membawa langit yang baru, bumi yang baru, akan ada tatanan baru. Ini sekarang saja corona ini sudah mempersiapkan, setelah masa krisis corona kan ada tatanan yang baru. Ini tatanan di dunia kan, tatanan kesehatan, protokol kesehatan. Dan ini nanti ada tatanan yang baru saudaraku, dunia yang baru, a new world gitu loh. Dunia baru, langit yang baru. Yesus datang. Nanti kita hidup di bumi ini. Jadi sebelum masuk surga, kalau saudara ingin tahu ya, di bumi ini kita hidup 1000 tahun. Namanya kerajaan 1000 tahun damai. Ya. Memang di sini belum diajarkan ya, akhir zaman. Mumet nanti, belakangan lah. Karena ini dasar-dasar tentang Kristus dulu ini yang harus diajarin ya. Anak saya malah ngomong, Pak kadang-kadang kita perlu belajar nabi-nabi ya, lain kali ya. Kita belajar Yesus dulu, nggak apa-apa, masukan yang bagus ya. Karena di sekolah minggu Mbak Dina kurang ya, memang ngajarkan, apalagi anak-anak sekarang masih kecil-kecil gitu, diajarin, diceritain gitu. Jadi kamu cari cerita-cerita nabi-nabi ya, nggak apa-apa. Untuk mereka sedikit-sedikit ngerti lah gimana ceritanya Abraham, ceritanya ya nabi-nabi Musa gimana ya, oke. Jadi seperti itu saudara. Nah sekarang saya bicara tentang penderitaan ya, untuk mempersiapkan diri kita ya. Jadi gini, intinya gini, krisis itu ya, ini sedikit yang kita dapat dari meeting kemarin ya, pertemuan sinode. Setelah krisis, kan saya sudah janji, sudah diingetin Nyonya, kamu udah ngajak nyanyi lagu juga loh, tadi makanya latihan, depannya belum hafal ya, latihan sebentar. Ya, sesudah seperti pelangi sehabis hujan. Jadi setelah hujan ada pelangi, setelah badai, setelah krisis akan ada apa? Nah itu. Setelah krisis akan ada apa? Setelah krisis, Alkitab ini mencatat, enggak 1-2 kali. Setelah krisis itu ada pemulihan. Yang amin kok Mas juga aja sih. Amin saudaraku. Ini bukan cuman, saya enggak suka khotbah itu atau ngomong itu sekedar, bahasa Jawa itu abang-abangi lambe, lip service. Sekedar menyenangkan telinga Anda, enggak. Dan saya bersyukur hamba Tuhan Eric Butler ini yang menyampaikan ini, dia ini benar-benar ngalamin krisis di Amerika, saudaraku. Kan COVID-nya tertinggi, saudaraku. Yang mati itu berapa ratus ribu, 250-an ribu gitu. Dan dia termasuk gerejanya dia. Sejak corona itu saya itu berapa kali ngubur jemaatnya yang meninggal karena corona. Dan benar-benar ngalami krisis kan dia.
Jadi enggak cuma ngomong, dia benar ngalami. Kita cuma satu kasus waktu ibadah makanya terus online itu ya. Ada yang kena ya Mas kesaksian kan Mas Yulio. Terus selesai puji Tuhan ya sudah setelah krisis kan bukan berarti krisis terus. Orang Indonesia punya istilah badai badai pasti berlalu, diplesetkan film kan, badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Mesti lewat, masa badai terus, masa hujan terus, hujan kalau enggak berhenti-berhenti jadi cerah kan kayak zamannya Nuh nanti ya. Itu berapa lama? 40 hari 40 malam hujan gitu. Satu hari satu malam hujan aja udah banjir. Badai pasti berlalu. Amin saudaraku. Krisis pasti berlalu. Penderitaan pasti berlalu. Berlalunya menuju kepada apa? Kalau kita belajar ini kemuliaan. Nah, krisis ini akan bawa pada pemulihan. Contoh yang paling gampang di Alkitab Kejadian 1 itu pada mulanya sebelum saya masuk penderitaan Kristus ya. Sudah sebagai teladan, nanti kita belajar ketika kita bersatu, bersekutu dengan meneladani penderitaan Kristus ini, kita nanti ikut juga mengalami kemuliaan gitu loh. Karena Yesus setelah menderita kan dimuliakan, buka khotbah sebelumnya kan. Karena Allah begitu, karena itulah, itu ayatnya minggu lalu di Filipi 2 ya, ayat berapa itu? Mulai 5 seterusnya 7, 6, 7, 8 yang itu, ayat 8 pas 9-nya itu ya. Karena itulah Allah begitu meninggikan dia, yakni Yesus yang mau merendahkan dirinya ya, mengambil rupa manusia, dia yang adalah setara dengan Allah, rupanya Allah, gambarnya Allah, mau jadi manusia, datang ke dunia lah, merendahkan diri bahkan sampai taat mati kayu salib. Karena itulah Allah sangat meninggikan dia. Ya, dan mengaruniakan nama di atas segala nama, kita tadi nyanyikan, bertekuk lutut semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Itu ada lanjutannya, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi nanti kita dimuliakan untuk kemuliaannya Allah Bapa, bukan kemuliaannya kita. Itu loh bedanya, saudaraku. Ya, kemuliaan dunia, kemuliaan pribadi, kemuliaannya manusia beda dengan kemuliaan di dalam Kristus. Kalau kita mulia, kemuliaan kita untuk kemuliaannya siapa? Allah Bapa. Jadi waktu Anda berprestasi, gampangnya nanti ya, waktu Anda berhasil, sukses dalam hidupmu, ya, ketika engkau berhasil hidupmu, ya, itu keberhasilanmu itu bukan untuk kesombonganmu, keberhasilanmu itu bukan untuk kebanggaanmu, keberhasilanmu itu membawa kemuliaan, keharuman bagi nama Bapa di surga. Itulah Kristen yang sejati. Amin, saudaraku. Ketika engkau kaya, saya enggak anti kaya, gitu ya. Kalau kita kaya, tapi kayanya memuliakan Bapa. Bukan kayanya hasil korupsi, hasil nipu, ketahuan, ketangkep, masuk penjara. Masa memuliakan Bapa? Masuk penjara, anak Tuhan. Padahal kaya, ternyata hasil mencuri, hasil korupsi, hasil bohong loh. Oh, anak Tuhan kok begitu, orang Kristen kok gitu. Ya enggak memuliakan Bapa. Ya. Jadi engkau sekolah pun misalnya nih, anak sekolah juga banyak. Apalagi online gini katanya banyak turun nilainya. Saya tanya, kayak Pas gimana Pas? Sama anakku Joshua juga. Wah, gara-gara online dia apalagi farmasi kan harus ada di lab saudaraku ya. Enggak bisa teori aja gitu, enggak ada labnya. Berapa waktu kuliah 1 semester itu. Wah, bayangkan cuman ini campur ini misalnya, campur ini jadi apa loh. Cuman bayangan aja, kan enggak bisa nge-lab gitu. Ya, banyak halangan lah. Nah, tapi intinya gini, ketika Anda berhasil, ya bagus nilaimu, tapi hasil contekan, misalnya anak-anak yang sekolah ya, hasil contekan. Saya mau tanya, itu nilaimu tertinggi di kelas itu, atau ranking 1 di sekolah, tapi itu hasil contekan. Saya mau tanya, ini gampang-gampangannya, itu memuliakan enggak? Kan kau jadi mulia kan, hebat, terkenal, ini pinter ini, orang Kristen lagi anak Tuhan, tapi ternyata hasil contekan, mungkin hasil minta, ada loh zaman saya dulu, maaf ya enggak buka rahasia umum lah. Kadang kita punya guru privatnya itu guru sekolah, maaf ya saya ikut itu. Guru sekolahnya ngasih soal ujian itu ya untuk kita yang bayarnya mahal memang. Saya pernah ikut, jadi nakal dulu. Jadi ya sebenarnya enggak ngerti, pikirnya mau les, ternyata gurunya ya punya rencana tertentu ya, kita bayarnya mahal tapi dapat soal-soal duluan saudaraku ya. Enggak usah dilacak sekolahnya mana, itu udah meninggal mungkin gurunya, udah saya waktu SMP itu ya. Jadi kayaknya pinter saudaraku ya. Terus terang itu fisika, saya kan ingin ternyata sampai sekarang saya fisika enggak bisa apa-apa saudara ya.
Karena ya dulu dapat soal dulu, terus dapat jawabannya, walaupun dilatih, ternyata ujian keluar, ya itu. Yang enggak les, ya enggak ngerti. Wah, jadi nilainya bagus. Anak Tuhan lagi, orang Kristen. Saya tanya, apakah itu termasuk memuliakan Allah Bapa di surga? Halo? Tidak, paham ya? Jadi inilah. Jadi kita enggak cuma sekedar kejar kemuliaan. Kita enggak cuma sekedar kejar kesuksesan, kejar kehormatan, kejar kekayaan. Enggak cuma itu. Tapi kalau itu tidak memuliakan Bapamu di surga, tidak ada artinya, Jo. Tidak ada artinya, saudara. Tidak ada artinya, sob. Tidak ada artinya. Tetapi sekalipun kau menderita, tapi itu kalau karena Kristus. Nanti kita akan lihat, itu kalaupun menderita, mungkin kau tidak kaya. Mungkin kau biasa-biasa. Mungkin kau ya dipersekusi. Engkau mungkin, tapi ketika orang melihat, orang itu kok, misalnya ya, saya sering menguatkan kalau orang tua yang, ini contoh-contoh dulu sebelum saya masuk prinsip ya. Saya memberikan contoh-contoh, sering berikan contoh kepada lagi menguatkan, ada jemaat misalnya yang seorang ibu, anaknya nakal gitu ya. Wah stres ya namanya anaknya nakal, berontak, kadang mempermalukan ya, sampai tetangga-tetangga kanan kiri denger kelakuan anaknya. Kadang kan malu ya, saudara ya, enggak mempermuliakan orang tua, mempermalukan orang tua. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita sabar menghadapi itu, kan ini memang memalukan kan. Kayaknya kan, apalagi mungkin yang anaknya memang sudah enggak jelas enggak mempermuliakan Tuhan, tapi ibunya yang anak Tuhan ini, orang tua mungkin ayahnya juga yang anak Tuhan ini, ketika melihat anaknya berontak, nakal seperti itu, hanya bisa berdoa, ngelus dada gitu. Tuhan tolong jamah anakku. Saudaraku, ketika orang melihat, ini saya ngasih contoh, lagi menderita di dalam masalah keluarga. Tapi ketika dalam kondisi seperti itu, beliaunya ini orang tua yang mengalami anak yang, karena dinubuatkan di Alkitab, nanti 2 Timotius 3 itu baca tuh, akhir zaman, krisisnya itu salah satunya anak-anak akan memberontak kepada orang tua, enggak usah heran. Jadi kalau ada orang yang konseling itu, ada ayatnya Bu, ada ayatnya Pak, ini sudah dinubuatkan gitu loh. Anak-anak kan berontak pada orang tua. Itu akhir zaman akan seperti itu. Itu semua, bukan cuma orang Kristen. Lah ketika yang lain di luar Kristus ngalami seperti itu, wah stres, sakit, darah tinggi, gula tinggi, terus gak karu-karuan, terus wah mengeluh, gak karuan. Tapi yang anak Tuhan, nah ini kan menderita kan tadi. Beda menghadapinya, sabar. Tetap mengasihi anaknya yang doublek tadi. Kalau yang di luar Kristus mungkin lihat anaknya yang doublek, dicaci maki, diusir, mungkin kalau pokoknya dibenci. Ya, tapi yang anak Tuhan dalam kondisi menderita, dalam keadaan rumah tangga, tetap sayang sama anaknya. Tetap optimis, sukacita kan tetap berpengharapan, satu kali anakku berubah. Tetap sukacita, sabar, damai sejahtera. Saya mau tanya, itu memuliakan Bapa di surga enggak, saudaraku? Amin. Itu loh, saudara. Ngerti? Jadi ini bukan masalah, makanya saya berapa kali ngasih contoh kan, dunia itu melihat rupa, dunia itu melihat yang kelihatan. Maksudnya yang kelihatan itu, kalau rumah tangganya kelihatan baik, maaf kadang-kadang itu cuman fata morgana. Cuman kelihatan luarnya saja, dalamnya mana ngerti, suaminya selingkuh, anaknya narkoba, ruwet. Nanti satu kali, itu kalau Alkitab ngomong ya, jadi sesuatu yang disembunyikan di dalam gelap, satu kali akan muncul dalam terang, meledak satu kali. Cuman fata morgana, kamuflase. Kita anak-anak Tuhan apa adanya aja. Memang lagi menderita, enggak apa-apa, menghadapi tantangan dan kita hadapi gitu. Dan ketika Anda menghadapi itu dengan, ini loh manusia rohani sudah contoh. Saya belum khotbah contoh duluan. Enggak tahu ngomong itu segitu aja, keluar apa dari mana keluar gitu. Seperti itu. Lah, penderitaan ini sudah enggak perlu alergi, enggak perlu takut. Termasuk krisis gitu. Nanti setelah krisis itu ada pemulihan. Setelah penderitaan ada kemuliaan. Dan contohnya Yesus kita udah belajar. Ya. Saya pernah ngasih contoh siapa? Santo Agustinus itu ya. Bapak gereja, termasuk salah satu bapak gereja itu juga begitu. Ya. Itu masa mudanya kan nakal, berbuat dosa karena nuruti ayahnya yang juga rusak. Ya. Dan ibunya, saya lupa namanya apa, saya kan bukan Katolik, tidak, Carolina itu dia ngerti ya cerita-cerita ya, saya kurang mengikuti yang seperti itu. Ada ibunya, Santo Carolina enggak salah.
ya, Santa Carolina itu doa buat anaknya dan suaminya. Sampai akhir hidupnya gitu kira-kira. Itu lama berarti bertahun-tahun tidak ada hasilnya. Tapi sampai akhir hidupnya akhirnya muncul Bapak Gereja namanya Agustinus karena doa seorang ibu yang sabar, tekun. Karena nanti kunci di dalam, kan gini, tema kita kan penderitaan membawa kepada kemuliaan. Krisis nanti akan datanglah setelah itu kemudian pada pemulihan. Itu dari krisis kepada pemulihan, penderitaan pada kemuliaan, itu di tengah-tengahnya ini ada yang namanya ketekunan. Katakan 1, 2, 3, ketekunan. Kesabaran, 1, 2, 3, ini. Nah, nanti kita akan menuai hasilnya. Gitu. Ya, nah, di Alkitab contoh-contoh, ini kan udah asal ngomong, seolah-olah istilah krisis mendatangkan pemulihan. Saudara, Alkitab itu mencatat Kejadian 1, pada mulanya ayat 1 ya, Allah menciptakan langit bumi. Ayat keduanya ini luar biasa. Pada mulanya kan ayat 1, Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra raya. Itu terjemah bahasa Ibraninya tauwapou. Itu artinya kacau, balau, chaos. Bayangkan Allah menciptakan langit bumi, ayat 1, ayat keduanya kok kacau buminya. Chaos buminya. Ada penafsiran waktu itu iblis dibuang. Iblis itu kan dari malaikat yang diciptakan itu berontak, akhirnya dibuang ke bumi. Dan bumi jadi rusak, jadi kacau. Gelap gulita menipu samudra raya. Lalu ayat ketiga, roh Allah melayang-layang ya. Setelah itu di atas permukaan bumi, lalu berfirmanlah Allah, apa? Saudara ingat, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Baru gelap jadi terang. Terus jadilah cakrawala, hari kedua, langit dipisahkan. Jadi mulai teratur. Kekacauan, ketidakberaturan, belum berbentuk bulat, kosong dan kacau, mulai diatur sama Tuhan. Ini istilahnya Tuhan itu hadir di tengah-tengah krisis. Katakan 1, 2, 3. Tuhan yang kita sembah loh ya, saya tidak tahu Tuhan yang lain. Tuhan kita, Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, itu hadir di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kekacauan, gitu loh saudaraku. Itu cara prinsipnya gitu. Dan kita juga belajar tentang penderitaan kan, ketika engkau menderita karena Kristus, roh kemuliaan itu ada padamu. Justru kau ini ada Tuhan gitu loh di dalam hidupmu. Amin saudaraku, justru ketika Anda menderita, sesungguhnya Tuhan itu ada di dalam hidupmu gitu loh. Ayat 1 Petrus 2 itu kira-kira gambarannya gitu saudaraku. Ya saudaraku ya. Jadi ada lagi nih contoh ini aja lah. Ayub pasal 38 ayat 1. Ini lihat. Digambarkan badai ya. Badai itu juga gambaran dari, terus penglihatan para nabi juga banyak. Ini ayatnya. Ayub 38. 1, 2, 3. Maka dari dalam mana saudaraku? Badai. Tuhan menjawab siapa? Ayub. Ada badai, Tuhan di tengah-tengah badai. Tuhan bicara kepada Ayub. Wah, itu Allah kita saudaraku. Dan banyak penglihatan para nabi melihat Tuhan itu ada di atas badai. Ya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kan aneh, badai orang harus pada sembunyi, pada lari terbirit-birit, ini kok malah datang menghadapi badai. Terbang di tengah-tengah badai, di atas badai. Kau Bapa, kau Raja atas semesta. Jadi di tengah badai itu ada Allah. Di tengah krisis itu Tuhan kita justru hadir. Amin saudaraku. Contoh terakhir, Mesir. Mesir itu ketika orang Israel diperbudak di Mesir, sebelum mereka keluar Eksodus, dibawa keluar dari Mesir kepada tanah perjanjian. Mesir mengalami krisis. Loh, orang Israel, saya mau tanya, tinggal di mana? Di Mesir atau di luarnya Mesir? Mesir. Mesir ada krisis 10 tulah. Pertama air jadi darah. Bayangkan krisis air. Lu air jadi darah enggak usah diminum, saudara haus 1 hari. Mau cari air, mau minum lu jadi darah semua, saudara. Sungai mau minum sumur-sumur jadi darah, enggak usah minum 1 hari itu. Silakan haus. Krisis.
Terus apalagi itu, gelap gulita, kata. Terus ini loh, paceklik kan, mau panen dimakan belalang, habis, tidak ada panen. Terus krisis penyakit, sampar tiba-tiba banyak yang mati. Ya kan, krisis. Binatang-binatang mati, kena sampar. Yang terakhir kan tiba-tiba anak-anak laki-laki yang sulung, itu bicara pengharapan. Mati semua di Mesir. Krisis enggak itu, saudaraku? Tuhan ada di tengah-tengah krisis. Dan melindungi umat Israel. Ketika orang Mesir ngalami krisis, orang Israel juga di tengah-tengah Mesir. Tapi karena Tuhan hadir di tengah-tengah krisis, orang Israel tidak ada satupun yang ngalami. Mereka diluputkan. Makanya itulah muncul kata Pesah, Paskah. Bahasa Ibraninya Pesah, Paskah, Pesah. Artinya apa? Dilewatkan, dilewati. Jadi dilewati itulah. Amin, saudaraku. Nah, kita harus percaya ini. Krisis bisa terjadi, bisa datang tengah-tengah kita. Tapi kita percaya, tuh Bapa kau Raja atas badai. Bahasa Inggrisnya flood gitu ya. You Father, you are. Itu terjemahan kan, memang sulit menerjemahkan persis itu ya, sulit. Apalagi untuk nyanyi, kalau kalimat sih gampang aja. Father, you are king over the flood. Flood itu bacanya ya apa? Saya bukan ahli Inggris. FLUU, flood ya. Flood itu banjir. Air yang samudra gitu. Kan Roh Allah melayang di tengah samudra. Tuhan kita itu ada di tengah-tengah badai. Dari dalam badai Tuhan datang pada Ayub. Ayub kan lagi ngalami badai kehidupan. Wah, Tuhan datang pada badai. Ini loh, aku Ayub datang padamu. Dan akhirnya kan singkat cerita pasal 42 Ayub dipulihkan. Amin, saudaraku. Tidak usah perpanjang krisis ya, itu nanti saya akan khotbahkan tersendiri. Tapi ini kita akan belajar tentang penderitaan yang membawa kepada kemuliaan. Kita buka Roma pasal 6, ayat ketiga mulai. Roma pasal 6, ini sering saya pakai untuk baptisan. Saya akan jelaskan ini. Kenapa saya mau berikan, bukan sekedar tema ya, tapi ini keyakinan kita. Saya percaya, dan saya berharap Anda juga percaya, punya iman sesuai firman Tuhan, bahwa di dalam penderitaan kita di dalam Kristus akan membawa kepada kemuliaan. Amin, saudaraku. Ini ayatnya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam apa, saudaraku? Kematiannya. Jadi arti baptisan itu adalah dibaptis di dalam kematiannya itu Kristus. Jadi kalau Kristus itu disalib, kita enggak perlu disalib. Kita dibaptis lagi ya. Nah, makna baptisannya itu apa ya? Makanya di Filipina itu kadang-kadang lucu ya. Orang-orang untuk memperingati Paskah itu ikut-ikut disalib, itu enggak ngerti Alkitab, saudara ya. Kalau Anda yang disalib lah buat apa? Enggak ada gunanya itu. Berarti lah, maaf saudaraku, waktu disalib itu di kanan kirinya ada siapa? Penjahat. Nah, Yesus itu disalib kan dari yang tidak berdosa, Alkitab katakan dibuat menjadi berdosa. Jadi yang benar menjadi terkutuk supaya menanggung kutuk kan. Nah ini kalau disalib kan lambang kutuk. Terkutuklah orang yang mati tergantung di atas kayu salib. Itu prinsipnya terkutuk. Lah kalau orang yang disalib kan terkutuk gitu loh. Makanya salah. Kita dibaptis. Ya, di dalam Kristus itu sama saja dibaptis dalam kematian. Jadi waktu Anda dibaptis sesungguhnya Anda itu sedang meneladani, mengikuti Kristus dalam kematiannya, gitu loh saudaraku. Ya, kalau Kristus mati untuk menebus dosa, kita juga mati bagi dosa. Nanti tahu ayat selanjutnya, ayat 4. Saya pernah khotbah ini di Paskah ya. Tapi saya tidak akan bahas itunya, saya akan bahas prinsip penderitaan ya, from penderitaan suffering to glory. Ya, from suffering penderitaan to glory, ya. Dengan demikian kita telah dibaptis bersama kematian Yesus ya. Dalam kematian Kristus itu demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti ini, saudara. Garis bawahi sama seperti, katakan saudara 3, sama seperti siapa?
Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kalau kita ini ikut bersama kematian Kristus melalui baptisan dalam kematian itu tadi, kita juga akan dibangkitkan sama seperti Kristus. Gitu loh. Ayat 5 lebih jelas. Nah ini lebih jelas, ayat 5. 1, 2, 3. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan apa? Kematiannya, kita juga akan apa? Satu juga dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi kalau Anda menyatu dengan kematian Kristus, karena Kristus bangkit, Anda ya ikut bangkit. Gitu loh maksudnya, saya ulangi. Kalau kita menyatu dengan Kristus, ya Kristus kan mati, kita juga ikut menyatu dengan kematiannya melalui baptisan itu tadi. Ya, melalui Jadi baptisan itu jangan diterjemahkan terlalu dangkal ya, dicelup ke air aja. Berapa banyak orang cuma dicelup tapi tidak ngalami kematian. Rohaninya itu loh yang penting. Rohani, amin. Makna rohaninya ini loh yang penting. Yaitu kita turut mati bersama Kristus terhadap dosa-dosa kita. Ya, supaya sama menjadi satu apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. 7. Sebab, baca sama-sama. Siapa yang telah mati bebas dari dosa. Orang tidak bisa bebas dari dosa, maaf ya, dengan cara yang upacara agama, sakramen agama, kegiatan agamawi. Kita juga ada puasa, tapi saya katakan Anda puasa tidak akan menghapus dosa Anda. Kalau Anda tidak mati, ini kan prinsipnya kan mati, bebas dari dosa. Karena upah dosa itu kan maut, jadi harus mati baru bebas. Tapi yang dimaksud ini mati secara rohani. Puasa tidak akan membawa Anda bebas dari dosa. Rajin ke gereja, rajin ibadah tidak akan membawa Anda bebas dari dosa. Tapi kematian, lah maksudnya mati ini apa? Lah itu loh saudaraku. Ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, nah matinya ini mati maksudnya rohani ya, bukan jasmania. Mati dengan Kristus, yaitu dibaptis di dalam nama Yesus, percaya kepada kita, percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, baca 9, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Jadi setelah mati, bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Ya, maut tidak berkuasa. 10, nah ini buat kita. 10 dan 11 ini buat kita. 1, 2, 3, sebab kematiannya itu Yesus ya, adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan setelah mati kan bangkit. Ya toh? Kita juga gitu, mati, makanya dibaptis kan setelah ditenggelamkan, baptiso, ditenggelamkan, bangkit, hidup yang baru. Ya, satu kali untuk selama-lamanya dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. 11, saya tidak bahas terlalu panjang, itu dibuka di khotbah pertama ya, Paskah itu, rekaman kita. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, ini saudaraku, cara pandang kita. 1, 2, 3, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Dan kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita ini sebagai anak-anak Tuhan perlu menderita, tapi menderitanya bukan secara fisik ya. Menderita karena dosa tadi udah saya jelasin, bukan karena itu, menderita karena secara fisik menyakiti diri. Maaf ya, kalau kita, ini prinsip rohani. Banyak orang salah menerapkan, misalnya dia berpikir dengan menderita jasmaninya, maksudnya jasmani ini misalnya dia nyepi, dia menjadi mengasingkan diri ya, jadi pertapa atau jadi apa itu, jadi orang suci. Ya kan ada istilah orang yang menyucikan diri kan seperti itu secara physically, no. Percuma dia menyepi, mengasingkan diri tapi pikirannya kotor. Dia harus berhadapan dengan keinginan harus dilawan. Bisa kayaknya enggak kuat, enggak tahan. Ya kita enggak seperti itu. Ya kita tetap hidup di dunia ini, makanya ada firman Tuhan ngomong, memang kamu hidup di dunia, tetapi kamu tidak hidup secara duniawi. Loh, ada firman Tuhan ngomong gitu. Memang kamu hidup di Korintus di dunia, tetapi 2 Korintus kamu tidak hidup secara
duniawi, sarkikos. Nah, jadi manusia rohani, enggak sarkikos, manusia duniawi, daging. Jadi ya kita hidup, saya enjoy. Kemarin kan kita ya gimana, kulitnya sudah balik lagi belum? Suatu masih gosong-gosong, kadang gatel. Yang ikut kepacet, ya apa namanya, sendi. Oh, kesiangan fotonya. Menikmati pemandangan, foto bareng, ya selfie bareng, camping bareng. Terus apa enggak? Terus kita jadi aneh gitu enggak? Ya. Jadi kita menikmati kehidupan kita. Memang kamu hidup di dunia, tapi bedanya kita enggak hidup secara duniawi atau secara daging, ya. Lah, saudaraku. Inilah yang dimaksud di mana kita ini menderita ini dalam arti kita ini mati, ayat 7 itu dah. Mati terhadap dosa. Bertarung melawan dosa. Bergumul melawan dosa. Alkitab mengajar kita bertarungnya kita tuh musuhmu bukan darah dan daging. Musuhmu bukan sesamamu. Musuhmu pertama roh-roh jahat di udara. Itu harus dimusuhi. Iblis, setan, dan antek-anteknya. Yang berusaha mempengaruhi ya orang-orang untuk tersesat ikut dia. Masuk dalam binasaan kekal. Itu kita musuhi. Ya. Jadi kalau ada orang jahat kepada Anda, misalnya tadi kasih contoh ada anak berontak kepada Anda, kenapa kita harus mengasihi? Karena bukan anaknya ini sebetulnya. Ada roh, kalau prinsipnya di Alkitab, ada roh-roh penguasa udara, roh-roh jahat yang mempengaruhi anak ini memberontak. Roh istilah kita kan menyebutnya roh pemberontakan gitu misalnya gitu. Ada spirit untuk berontak, mempengaruhi anak ini, menguasai anak ini. Jadi yang dilawan jangan anaknya ini. Yang dilawan roh yang berontak ini, roh pemberontakan supaya dia pergi. Lepas nanti. Dia akhirnya itu pelepasan. Yang diperangi kan itu. Paham ya saudara ya? Jadi terus juga yang dilawan itu Ibrani 12 ayat 4 bergumul melawan dosa. Dosa juga diperangi gitu, dilawan. Itu penderitaannya anak-anak Tuhan. Melawan hawa nafsunya. Melawan keinginan apa? Dagingnya. Itu. Makanya kenapa saya ngajarkan penderitaan ini bukan mau ngajarin yang aneh-aneh yang gimana. No. Kalau Anda enggak mati, takon ayat 7, balik no. Kalau kita enggak mati, sebab siapa yang telah mati, ia telah apa? Bebas dari dosa. Makanya saya hubungkan ayat ini dengan surat Rasul Petrus, ini kan Rasul Paulus ya. Senafas, Rasul Petrus dapat wahyu yang senafas yaitu di 1 Petrus 4, ini yang pernah saya khotbahkan, ayatnya pernah saya buka. Yang dimaksud menderita ini mati terhadap dosa, ya ini juga 1 Petrus 4 ayat 1. Situ dikatakan apa saudara? 1 Petrus 4 ayat 1 coba. Lama ya sih, dari sini aja. 1, Mas juga membaca, enggak masuk rekaman nanti. 1 Petrus 4 ayat 1, sudah keluar. Nah ini. Jadi, karena teladannya kan Kristus. Karena Kristus telah menjadi teladan kita, menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan apa? Pikirannya loh saudaraku. Bukan ikut menyalipkan diri seperti maaf ya di Filipina tradisi mereka itu ya. Kalau sudah lihat pas-pas kali atau di televisi. Enggak tahu masih ada juga itu, tapi enggak sebanyak dulu. Mulai pinter sekarang, mulai menyadari. Enggak perlu itu. Kamu harus mempersenjatai dirimu dengan apa? Pikiran yang demikian. Pikiran apa? Ini loh cara berpikirnya. Karena 1, 2, 3, barang siapa yang telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Penderitaan badaninya bukan mencambuk diri, menyakiti diri, mengapain cakar-cakar diri, tidak ada gunanya. Maksudnya badan, sarkikosnya ini. Saya lihat bahasa Yunani juga sama, daging ini. Sarkikos ini kan kita harus menjadi pneumatikos, bukan sarkikos. Ya. Jadi ketika kita mau menderita untuk mati terhadap dosa, mati terhadap keinginan-keinginan daging kita, kemuliaan menanti di seberang kita. Saudaraku. Amin saudaraku. Iya, menderita karena Kristus membawa pada kemuliaan. Ini 2 ayat lagi ya terakhir setelah kita tutup. Saya siapkan sudah ini. Roma pasal 5, ini ayat yang sangat kita sering baca. Roma pasal 5 ayat 1 mulai.
Langsung 3 aja, biar cepat. Langsung 3 kalau gitu ya. Nah ini saudaraku, supaya cepat. Jadi ini yang dimaksud penderitaan membawa kepada kemuliaan. Dan kata kuncinya adalah ketekunan. Apa saudaraku, kata kuncinya apa? Ketekunan. Sama-sama, 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja. Itu saja itu di atas itu bicara tentang kemuliaan. Ya, kita menerima kemuliaan Tuhan. Baca aja deh, enggak apa-apa, ayat 2. Ayat 2 dulu. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk, ayat 2 ya, ayat 2-nya. Roma pasal 5, oleh iman kepada kasih karunia ini, di dalam kasih karunia ini, jadi oleh iman kepada Kristus kita menerima kasih karunia, dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima apa saudaraku? Akan menerima apa? Kemuliaan Allah. Di dalam Kristus kita menerima kemuliaan Allah. Terus ayat 3, dan bukan hanya itu saja, gitu namanya. Itu saja itu apa? Bukan hanya menerima kemuliaan Allah saja. Kita malah, baca sama-sama, bermegah juga dalam apa? Kesengsaraan kita. Jadi kita enggak hanya bersyukur ketika menerima kemuliaan Allah. Kita enggak cuma bermegah, haleluya Tuhan kau baik ya, saat ada berkat saja gitu loh. Tapi saat kita dalam kesengsaraan kita juga, kita malah kalau perlu lebih lagi bermegah, bersyukur karena kita tahu, ini saudaraku, ini karena ngerti, karena paham bahwa kesengsaraan itu, kenapa kita harus bermegah juga, bersyukur juga ngalami penderitaan, sengsara. Karena kesengsaraan itu ini dalam Kristus loh ya, karena atas ayatnya itu baca kalau saudara lengkap ya, pasal 5 Roma ayat 1 itu bicara tentang penderitaan dalam Kristus. Kesengsaraan itu menimbulkan apa saudaraku? Ketekunan. Penderitaan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5, dan pengharapan kita tidak mengecewakan. Ada pengharapan yang tidak akan mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan kepada kita. Jaminannya Roh Kudus. Saya tidak perpanjang tentang ini ya. Tapi intinya ini, penderitaan membawa kepada kemuliaan. Karena penderitaan ini sampai kepada kemuliaan, kan pengharapan ini tadi saudaraku yang tidak mengecewakan ini, itu melalui proses-proses ketekunan, tahan uji. Tadi apa? Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Ya. Jadi ketika Anda mengalami krisis, termasuk sekarang kan corona, krisis ekonomi, krisis macam-macam ini yang Anda hadapi ini, tekun aja, tahan aja, sabar. Saudara tahu enggak bahasa sabar itu, bahasa Inggrisnya itu keren, long suffering. Long itu, ini saya kemarin Frank ya, Frank ini juga sering lihat kita loh, tahu saya gini nih terjemahkan nyonyanya, enggak ya, nyonya beliau. Halo Frank, Frank dari Amerika ya, kemarin yang kita ikut ke Pacet bareng-bareng ya, Ibu Yanu, ya, Ibu Stella ya, saya menyapa juga ibu saya ya, sering juga nonton ini, puji Tuhan ya. Saudaraku, sedang bercanda, bahasa Inggris ini enggak apa, relax dulu ya sedikit lah sebelum saya selesai nanti. Bahasa Inggrisnya capung, kemarin anak lagi nunggu makan ya, ini saya maaf ya Pak Hari ya, agak pulangnya kemalaman ya, siapa si Cindy, kok kemalaman, kelamaan, saya salah ngatur ya, karena kepingin ngajak Frank, pernah enggak makan rabbit sate, sate kelinci, oh belum, ayo diajak cari, wah itu cuman satu ya, wah itu lama, istri saya disundui loh lagian, waduh lama nunggu sampai kelaparan semuanya, Ricky sudah tidur nunggu ngantang aja. Jadi kelamaan capek di situnya. Sebenarnya kita udah pulang jam berapa ya? Jadi apalagi waktu pulang katanya Cindy nggak enak badan, sungkan mas juga, yang izinkan mas juga. Saya juga pikiran Tuhan, sama percaya Cindy sehat sembuh. Ya, ya gara-gara sate kelinci ya, saya Frank makan sudah gitu. It's hard, alot, Jawa nih, ya ulet makan, it's hard, wah. Sakjane gak, itu tergantung kelincinya, mungkin kelincinya yang gede sudah tua ya. Saya sungkan udah capek-capek lama, berapa jam itu nunggu ya, oh, jam-jaman itu. Nah saudaraku ya, apa saudaraku, waktu itu ada capung, itu ganggu. Nah ngomong capung bahasa Inggrisnya apa, sampai kita nunggu ngisi waktu ya. Bahasa Inggrisnya capung itu kan, saya tahu enggak capung bahasa Inggrisnya? Dragonfly, dragonfly. Dragon itu apa, kalau dipotong sini? Naga. Fly itu terbang,
Jadi naga terbang. Naga yang sedang terbang. Kok capung, saya bercanda. Kan Frank tanya, itu kenapa anak-anak tertawa? Oh itu, misalnya bahasa Inggrisnya ini lucu kan, dragonfly. Padahal capung gitu kan. Lah sabar nih bahasa Inggrisnya juga long suffering. Long itu panjang. Suffer, menderita. Suffer. Saya diketawain Joshua kalau habis bahasa Inggris, ya orang Jawa bahasa Inggrisnya gini saya. Sementing ngerti lah. Buktinya Frank tak ajak ngomong ya ngerti lah. It's okay, I know. Saya kan sungkan, ini bener enggak ini apa pronunciation saya ini ya. Ya. Bunga, mana bunga? Tahu Frank lari-lari takut dia, malu. Ya, long suffering, long itu panjang. Suffer itu menderita. Jadi menderita panjang banget itu. Sabar menderita. Oke, tekun gitu. Ini kesabaran. Sengsaraan kamu jadi tekun. Ya, karena kamu belajar ketekunan. Setelah tekun kamu akan belajar tahan uji kuat, dan tahan uji bikin kamu berpengharapan dan tidak akan kecewa. Muliaannya di situ. Oke, satu ayat lagi. Terakhir. Ini contoh di Yakobus ya. Ini contoh ya, Rasul Yakobus ngasih contoh juga para nabi, terutama Ayub. Yakobus pasal 5. Nah, ayatnya berapa ini? Ayat yang ke-7. Judulnya apa dulu? Saya tutup dengan ayat perikop ini. Bersabar dalam penderitaan. Dan puji Tuhan ya, kita berasal dari surat-suratnya Rasul Paulus, wahyu yang diterima Rasul Paulus, surat-suratnya Rasul Petrus tadi ya, surat-suratnya Yakobus. Karena gini saudara, Kristen itu dituduh, ini ajarannya Paulus. Makanya ini perlu dibuktikan ini. Enggak. Ya, ini sama, senafas, apa yang diajarkan Paulus, diajarkan juga oleh Rasul Petrus. Apa yang diajarkan Rasul Petrus yang diterima juga oleh Rasul Yakobus. Sama. Jadi kan kita 3 rasul ini kita bahas sama, luar biasa. Makanya ada yang nuduh, terutama saudara seberang ya. Kristen itu ajarannya wis gak murni, itu ajarannya Paulus. Karena ya gak ngerti lah, gak ngerti komentar ya gitu. Memang di Alkitab ini 2/3 surat-surat itu yang nulis Paulus. Gitu. Karena memang Tuhan pakai itu, Paulus ini orang paling pinter lah istilahnya. Oh dia itu ahli Taurat, seorang cerdas. Nah maaf, Rasul Petrus ini kan orang yang sederhana, nelayan. Ada kemungkinan juga sebenarnya tidak seberapa pinter kan. Nah, Tuhan tapi juga pakai gitu loh ya dengan kapasitas beliau. Makanya Paulus itu kan dapat kayaknya lebih banyak. Gitu. Tapi masing-masing ya saya percaya berkualitas gitu. Belum tentu yang sedikit itu tidak berkualitas kan, belum tentu. Sudah lah, usah bahas itu panjang lagi. Saya tuh hanya suka ngikuti debat agama itu panas juga ya. Kepengen ngomong ya apa caranya. Karena itu, saudara-saudara, Yakobus 5 ayat ke-7 mulai. Bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Tadi saya katakan di awal ya, kedatangan Tuhan itu ada apa saudaraku? Menjelang kedatangan Tuhan ada krisis. Sabarlah. Menjelang kedatangan Tuhan. Sabar Mas Yoga ya, menjelang pasangan Tuhan, pasangan hidup. Amin, yang amin orang lain. Joshua amin. Dinyatakan. Bersabarlah sampai Tuhan datang. Krisis ini pasti berlalu. Tuhan datang bawa langit yang baru, bumi yang baru, pengharapan. Lebih indah. Kerajaan 1000 tahun damai. Gak ada lagi air mata sakit, sudah. Orang umur sampai 1000 tahun, gak ada orang sakit. Sekarang banyak pilek-pilek waktu-waktu. Nanti Tuhan datang, krisis selesai. Ya. Pemulihan, ada pembaruan. Nanti lain kali khotbah ini keren. Sesungguhnya, ini contohnya apa? Petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan petani yang bisa menuai hasil yang berharga dari tanahnya ini menanti ini, ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Petani harus sabar, masa habis gitu namanya apa? Nandur langsung besok bangun pagi aku harus sudah punya padi. Itu kayak orang gendeng. Simsalabim itu kayak cerita apa itu yang anak dongeng itu ya, anak-anak itu apa? Kacang sudah naik ke langit dongeng gitu. Tidak ada. Oh petani itu kan luar biasa. Sebelum nanam itu kan membajak,
diairi dulu tanahnya. Saya bukan petani tapi bisa bayangkan lah, dibajak dulu. Itu supaya terjadi tanah itu dipulihkan kesuburannya, dibalik kan, yang sudah atasnya dibalik ke bawah itu dibajak itu seperti itu. Terus nggak tahu diapain lagi ya, wah ditabur benih, sudah terus berapa bulan ya. Sekarang keren canggih ya, bisa 3 bulan. Dulu kan 6 bulan, lebih cepat. Ya nanti tapi enggak ada yang 1 hari 1 malam itu mujizat. Ini luar biasa, harus sabar menunggu hasil yang berharga. Kalau engkau mau hasil yang berharga, engkau harus sabar menunggu. Amin Mas Yuga? Semakin sabar, kau Beni, semakin kau sabar menunggu hasil, ya percuma no, wis telat suwe-suwe oleh edek-edek ya. Jangan percaya, semakin kau ini hasil yang ini bukan sama Alkitab, hasil yang berharga. Tekun, sabar menanti hasilnya. Amin. Lebih dahsyat gitu ya. Dari yang cepet-cepet, makan yang cepet-cepet tak suruh, tunda, akhirnya bener mundur tahun depan, gak apa-apa. Sampai genase ya. Ibunya setuju ternyata, enggak pernah cerita saya. Gak apa-apa, enggak usah malu, namanya seneng ya seneng, gak usah malu lah ya. Seneng. Tapi kan sabar. Alon-alon, tekun ya, nanti hasilnya berharga. Cepet-cepet kawin bubrah kayak apa, cepet-cepet kawin gegeran mana kayak apa. Mas juga, tapi ya jangan lama-lama. Ayat 8 malah bercanda. Direkam lagi. Kamu juga harus bersabar dan harus, nah ini, tahan uji ini bahasa Rasul Yakobus di sini meneguhkan hatimu. Karena datangan Tuhan sudah dekat. Karena pemulihan hari yang baru itu, new normal yang baru, langit yang baru, bumi yang itu sudah dekat. Harus sabar, teguh. Sudah. Terus 9, saudara-saudara jangan bersungut-sungut, mempersalahkan, bertengkar supaya kamu jandung, sehingga hakim telah berdiri di ambang pintu. 10. Saudara-saudara, baca sama-sama, saudara 3. Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama. Jadi yang menderita itu Kristus sebagai teladan. Yang kedua, para nabi pun menderita. Kalau tidak menderita, bukan nabi namanya. Nabi hidup mewah, poya-poyas, ojo di rumah. Ya di Alkitab baca nabi-nabi. Musa itu dari pangeran di Mesir, jadi angon wedus gembala. Wah ditolak orang Israel awal-awal itu, menderita. Siapa yang tahu? Abraham sudah berapa kali, nantilah waktu contoh-contoh nabi-nabi banyak. Jadi dicontohkan Ayub. Ayub pun menderita. 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Mereka ini siapa? Ya para nabi yang menderita tadi loh saudaraku, karena nama Tuhan tadi, karena melayani Tuhan tadi. Yaitu mereka yang telah bertekun. Jadi orang-orang yang bertekun ini disebut Alkitab berbahagia. Karena bertekun dan kamu telah mendengar tentang ketekunan, diberikan contoh siapa ini? Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. 2 kali lipat dipulihkan Tuhan. Dulu orang yang paling kaya, terus jatuh kan, penderitaan itu sudah tahu. Jadi hartanya habis, keluarganya habis, kesehatannya habis, temannya habis, tidak ada siapa-siapa, cuma Tuhan. Ketika Tuhan datang dalam badai, nanti ayat 42, terus ketika Ayub Tuhan menjawab dalam badai, terus responnya Ayub pasal 42, aku salah selama ini. Ya, aku menganggap kesalehanku ini sebagai kuncinya berkat. Kesalehanku ini membuat aku disayang, diberkati. Dia akhirnya sadar semua ini anugerah. Kalau singkat ceritanya gitu. Dia tahu ini kemurahan Tuhan, makanya dia menarik perkataannya, duduk dalam debu dan abu, menyesal, merendahkan dirinya. Dan memang Tuhan proses itu melalui itu, saudaraku ya. Walaupun penderitaan Ayub bukan dari Tuhan, itu dari iblis ya, sudah tahu ceritanya sendiri. Tapi melalui itu Tuhan proses Ayub. Melalui ketekunannya, Ayub akhirnya rendah hati. Barang siapa merendahkan diri, Tuhan yang akan meninggikan, saudaraku. Amin. Dan terjadi, saudara tahu apa yang akhirnya kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan bagi Ayub. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dan itu juga terjadi pada hidup saudara dan saya. Amin. Sabar menderita.
kasih itu apa? Sabar nyanyi lagu ini di protes saya tadi janjinya aku pelangi kok. Sabar menderita kasih itu murah hati. Wah itu luar biasa kasih itu. Sabar, lemah lembut, ya tekun, percaya Tuhan itu penuh belas kasih. Tuhan itu penyayang. Masa sih Tuhan enggak sayang sama saya? Masa Tuhan enggak mengasihi saya? Ya. Yesus pernah ngasih perumpamaan. Tuhan itu sayang baik sama kita. Dia beri contoh, hei orang-orang yang kurang percaya, Bapamu di surga dulu baik. Dia beri contoh gini, Bapa mana di dunia ini, sekalipun yang jahat, andai kata bapakmu jahat banget, mana ketika anaknya minta roti dikasih batu, minta ikan dikasih ular apa kalah jengking. Bapak di dunia yang jahat aja tahu memberikan yang baik kepada anaknya. Padahal jahat bapak-bapak itu tidak sempurna lah istilahnya. Bapak di dunia itu tidak baik. Itu aja bisa ngerti, ngasih makan lah istilahnya. Minta roti nggak akan dikasih batu, minta ikan nggak akan dikasih. Apalagi bapamu yang di surga. Jadi gini saudara, kalau di dunia ini memang banyak orang jahat lah. Tapi saya tanya, Anda pernah enggak ketemu orang baik? Ada enggak ketemu orang baik? Walaupun enggak semua ada kan. Di dunia aja loh ada orang baik, padahal orang baiknya itu enggak sempurna kan, bisa jahat juga, enggak sempurna. Itu aja lo bisa baik, apalagi Bapamu yang di surga. Salah satu saya ngalami kasih Bapa itu, hikmat, wisdom akan kasih Bapa ini melalui istri saya. Ya. Saya bisa merasakan cintanya itu, wow, makanya cinta itu ya penting. Kasihnya, cintanya, saya pernah buat salah lah ya. Ya. Pernah buat salah, menyakitkan hati istri saya. Dia menerima saya, wow gitu. Makanya waktu saya melayani, ya ada itu yang depan itu kan, saya ngasih contoh saya sendiri juga ngalami begitu. Tapi istri saya, maaf ya, karena ini kan marah-marah, terus nggak selesai. Justru dalam keadaan seperti itu, saya nggak butuh dihakimi. Makanya Yesus datang, Yesus memang dihakimi layak karena saya salah. Makanya Tuhan Yesus itu luar biasa, aku datang bukan untuk menghakimi. Anak manusia datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Kalau dihakimi selesai sudah. Makanya Yesus datang, aku datang bukan mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa. Orang berdosa dihakimi selesai. Tapi kalau orang berdosa disayang, dikasih, dibelas kasihani, sembuh. Contohnya saya, saya banyak terima belas kasihan Tuhan. Dan salah satu yang paling besar saya ketika istri saya. Berbelas kasihan, ngampuni kesalahan. Ngerti lah ya suami kalau buat salah. Ya enggak apa-apa, enggak malu saja. Saya berdiri di sini bukan karena saya orang hebat, orang suci, orang gimana, enggak. Karena ada pendeta yang lagi masuk bui ya. Enggak usah sombong, kita semua bisa jatuh dosa. Yang dibutuhkan, kalau beliau sudah dihakimi, masuk penjara, sudah terima. Tapi selesai, jangan dihakimi terus gitu loh. Ya bukan saya bela beliau, yaitu sudah terima hukumannya. Tapi apakah tidakkah kita mengenal kasihnya Tuhan? Makanya masih dibully terus itu, yang bully itu maaf menurut saya tidak kenal kasih Tuhan. Tuhan sudah berhenti. Ya, masa Anda masih terus, hukumannya sudah selesai diterima, masuk penjara. Dan mungkin dia akan hukuman bersalah seumur hidup. Yang dibutuhkan adalah pemulihan, itu kan penting. Ya. Dan saya ngalami, ini loh, Tuhan itu penuh kasih, penuh sayang. Dan ketika saya ngalami istri saya menerima saya, mengampuni saya, ya saudaraku ya. Bahkan yang hebat dia ngomong, saya juga salah. Loh, jadi tidak cuma nyalakan saya, padahal yang salah saya dia ngomong juga kesalahan saya. Tanggung sama-sama. Akhirnya saya belajar, manusia saja yang, saya tahu istri saya belum sempurna lah. Tapi dia bisa mengampuni, mengasihi saya demikian rupa. Apalagi Bapak saya di sorga, amin saudaraku. Saya rasakan seperti itu. Dan itu waktu itu ada teman pendeta yang menghakimi saya, kamu ini gini-gini. Enggak mempan pada saya. Kamu orang luar, istri yang paling berkepentingan dengan saya bisa ngampuni, mengasihi saya. Wah itu merasa satu hal berkat yang besar, kasih yang terbesar. Makanya sejak itu saya belajar untuk tidak menghakimi. Alkitab bukankah ngajar jangan kamu menghakimi. Penghakiman itu haknya siapa? Tuhan, karena dia hakim. Anda bukan hakim. Anda hakim kita aja mengasihi, mengampuni, membebaskan hukuman melalui pengorbanan Yesus.
Makanya ini tidak masuk akal. Tapi itulah kasih. Makanya saudara-saudaraku, ya, sabarlah menderita. Ya, temanya ganti aja lah, sabar dalam menderita. Ya, sabar menderita, tekun dalam penderitaan. Ya, berpengharapanlah dalam penderitaan. Karena nanti ya ada waktunya saudara akan menuai, mendapatkan hasilnya. Seperti petani tadi yang sabar menantikan hasil yang berharga. Wow, juga puji Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Kita nantikan pelangi sehabis hujan. Ayo, jalan cepat. Seperti pelangi sehabis hujan. Ya, depannya dibantu ya. Saya kalau depannya ini agak enggak seberapa saya. Kunci C tadi ya. Tampilkan dulu, kita pujikan pujian ini. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, tanpa kabut yang pekat. Namun kasih-Mu nyata, nyata padaku, pada waktu-Mu yang tepat. Sekali lagi, jalan hidupku tak selalu tanpa kabut. Hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat. Tanpa, kadang-kadang dalam hidup kita ada kabut menghadang kita, ada tantangan di hadapan kita. Tapi kasih Tuhan bersama kita, nyata padaku pada waktu-Mu ya Tuhan, pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan. Itulah kesetiaan Tuhan, lah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai. Seperti pelangi sehabis hujan, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menantikan kita, saudaraku, harta yang tak ternilai, harta yang berharga yang Tuhan siapkan, nilai dan abadi. Kita pujikan dari awal. Mari bangkit berdiri sebelum kita akhiri ibadah kita, saudaraku. Tuhan hidupku tak. Nanti setelah ini bait kedua ya. Haleluya. Tanpa kabut yang pekat. Dalam hidup kita juga menghadapi kabut juga. Namun kasih Tuhan nyata padaku pada waktu-Mu, pada waktu-Mu yang tepat. Bait kedua, mungkin langit pun tak terlihat, mungkin tertutup awan yang lebat, tertutup awan tebal. Namun hatiku mungkin sedang ada badai, ada gelap gulita, ada kacau, ada tantangan, tapi tetap percaya. Seperti setelah hujan akan muncul pelangi yang indah. Itulah janji setiamu. Setelah krisis ada pembaruan, ada pemulihan. Oh, setelah krisis ada berkat, setelah penderitaan ada kemuliaan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita tak ternilai. Oh, seperti pelangi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Amin. Di balik dukaku telah menanti. Amin. Harta yang tak ternilai
sehabis hujan. Amin. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu. Awan tidak selalu mendung, awan tidak selalu kelam. Suatu kali akan tersapu oleh angin dan menjadi cerah kembali langit itu. Satu kali kabut itu juga akan tersingkir oleh angin. Seperti krisis itu satu kali akan berlalu. Penderitaan itu akan membawa kita, memimpin kita menuju kemuliaan. Penderitaan yang kau hadapi, kata firman Tuhan, sementara dan tidak akan melebihi kekuatanmu. Sekali lagi dari hati kita, percaya akan muncul pelangi yang indah setelah engkau mengalami hujan dalam hidupmu. Kau akan terima kemuliaan, kau akan melihat kemuliaan berkat itu. Yang kau mengalami krisis dalam penderitaan dan belajar di balik duka itu. Tuhan siapkan berkat, Tuhan siapkan kemuliaan di balik duka itu. Setelah krisis, setelah penderitaan itu. Seperti bahkan melalui penderitaan itu. Mungkin minggu depan aja kita belajar ini. Bagaimana penderitaan itu akan membentuk kita, melatih kita, menjadikan kita, mengkoreksi kita, menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi tahan uji tadi firman Tuhan katakan. Menjadi orang yang kokoh, yang tangguh, yang kuat. Menjadi orang-orang yang penuh berpengharapan. Seperti belang. Percaya. Nanti kita belajar selain Yesus Kristus. Contoh Ayub. Walaupun secara panjang lebar saya jelaskan, tapi setiap kita mengerti Ayub. Bagaimana akhirnya Tuhan memulihkan hidupnya. Karena Tuhan penyayang. Tuhan penuh belas kasihan. Tidak akan dibiarkan anak-anaknya. Tidak seterusnya kamu menderita. Karena ada waktunya Tuhan. Indah pada waktunya. Makanya Alkitab katakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Akan menanti waktu itu. Makanya perlu kesabaran, perlu menanti, tekun, percaya, berharap pada Tuhan. Yakin Dia baik, yakin Dia penuh kasih, penyayang. Dia tidak akan izinkan, bahkan Alkitab berjanji, penderitaan itu melampaui kekuatanmu. Dan ketika kamu mengalami pencobaan, penderitaan, akan ada jalan keluar, itu janji Tuhan. Tuhan setia, Tuhan setia. Dia akan mengizinkan pencobaan melebihi kekuatanmu, Tuhan tidak akan memperbolehkan. Ayub bisa menderita sedemikian rupa karena Tuhan tahu ketangguhan Ayub. Dan terbukti Ayub cakap menanggung penderitaan. Tekun sampai dicatat di Alkitab sebagai teladan bagi kita orang-orang percaya. Para nabi-nabi, contoh Abraham, Musa, pelajari di Alkitab. Pelajari Daud, Daniel, Yusuf, orang-orang yang luar biasa. Bagaimana mereka lewat padang gurun, bagaimana mereka melewati semua tantangan itu dan sampai dalam kemuliaan. Daud
seorang angon wedus bahasa Jawa, penggembala kambing, jadi raja. Yusuf, seorang budak, jadi raja muda di Mesir. Bukan negaranya. Haleluya. Banyak contoh-contoh. Daniel, orang buangan, jadi perdana menteri 3 dinasti. Itu semua dialami melalui penderitaan. Itu semua dialami melalui tantangan. Saya pelajari Daniel ini sida-sida. Bahasa Inggrisnya itu ternyata Kasim, saudara. Orang Kasim, orang Kebiri. Saudara ngerti istilahnya orang Kebiri. Ya, makanya tidak diceritakan Daniel punya istri, punya anak. Mereka dikebiri, tidak menikah. Orang buangan dimasukkan istana melayani raja. Tapi Tuhan angkat Daniel, saudara. Yang masih remaja, masih muda harus jadi orang buangan. Yusuf, saudara tahu cerita yang luar biasa. Inilah teladan buat kita. Dan kita sudah belajar berkali-kali sebelumnya. Yesus Kristus Tuhan kita pun yang waktu jadi manusia memberikan teladan buat kita untuk menderita. Dan di balik penderitaan Kristus ada kebangkitan. Ada kebangkitan, kemuliaan, saudara. Dan kalau kamu menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, penderitaannya, kamu juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan, kemuliaannya. Inilah Injil Kristus itu. Dan kita mau hidup di dalamnya. Mati bersama Kristus, juga akan bangkit bersama Kristus. Mulia bersama Kristus. Karena Yesus telah mati, dia bangkit tidak mati lagi. Bahkan dimuliakan naik ke surga. Demikianlah orang-orang yang mengikut Kristus dan hidup bersama Yesus selama-lamanya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus Kristus. Sebelum kita tinggalkan tempat ini, akhir ibadah kita, saudara-saudaraku, terimalah berkat rahmat anugerah Tuhan yang besar dari Bapamu yang penuh kasih, penyayang, pengasih buat hidupmu, yang akan mempersiapkan harta yang berharga, yang sangat berharga. Oh, berkat yang tersimpan bagimu di sorga, disediakan bagimu, dicurahkan keharibaanmu, dicurahkan dalam hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Disertai Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.